Hari ini saya hendak bercerita tentang guru. Sudah banyak guru dengan kisah-kisah yang luar biasa tampil di acara ini. Lalu apa hebatnya guru-guru yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini? Mari kita langsung panggil Pak Guru Untung. Pak Untung, terima kasih. Mohon maaf, biasanya kalau orang bertemu Anda dengan kondisi seperti ini harus menyalami Anda bagaimana? Ya pakai kaki dong. Oh, pakai kaki? Oke, apa kabar? Iya. Baik, monggo, silakan duduk. Apa benar Anda seorang guru? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Guru di mana? Di MI dan MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang itu di mana? Batang-Batang masuk Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, Betul. Madura? Iya, Madura. Oh, oke. Pak Untung ngajar apa? Pertama, ketika saya masih sudah keluar dari pesantren, itu yang saya ajar emban bahasa Arab. Bahasa Arab? Iya, pertama. Terus setelah itu Al-Quran hadis. Kemudian diberi lagi pegangan umum IPS. Terus fikih, akidah, sekaligus PPKM. Banyak kali. Iya. Oke, itu sudah berapa lama jadi guru? Mulai tahun 1992. Saya harus minta maaf ini, dengan kondisi tanpa tangan seperti ini, kan biasanya guru menulis di papan tulis. Iya. Memberikan nilai, ujian, ulangan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana Anda melaksanakan atau melakukan tugas-tugas sebagai guru? Ya, semuanya saya laksanakan dengan memakai kaki. Menulis di papan tulis? Di papan tulis pun pakai kaki, terus mengisi daftar nilai pakai kaki, bahkan mengerjakan administrasi kantor itu pakai kaki. Wow. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru, dan bagaimana ketika murid pertama kali melihat gurunya seperti ini. Tapi sebelum itu tentu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah ini sangat tepat ditujukan kepada Untung, pria asal Sumeneb, Jawa Timur, yang merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Lahir tanpa memiliki lengan, Untung mengajar murid-muridnya menggunakan kaki. Dengan piawai, jari-jari kakinya bisa menulis huruf-huruf Arab layaknya tulisan tangan. Murid-murid Untung pun tidak merasa risih atau aneh melihat kondisi gurunya seperti itu. Pak Untung itu lucu dan menyenangkan anak-anak dan menghibur. Keterbatasannya Pak Untung bisa mengajar kita malah bisa lebih baik dari guru-guru yang lain. Aku nggak mau berpisah sama Bapak Untung. Lahir dengan fisik tidak sempurna, Untung kecil selalu semangat untuk sekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Untung hanya menamatkan pendidikannya sampai SMP. Walau hanya lulus SMP, semangat Untung untuk membagikan ilmu agama yang ia miliki sangat tinggi. Itu sebabnya ia memilih menjadi guru agama dan telah mengabdi sebagai guru honorer selama 23 tahun. Selain mengajar di sekolah, keseharian bapak dua orang putri ini juga diisi dengan mengajar ngaji anak-anak desa setempat di musolah miliknya. Untung pun dipercaya warga untuk mengurus berbagai urusan agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga, dengan telaten Untung beserta istri memelihara ayam dan burung. Kondisi fisik Untung memang tidak sempurna, tapi baginya hidup yang dijalaninya kini telah sempurna
karena ia memiliki keluarga yang selalu mendukung apapun yang ia lakukan. Iya. Bahkan dengan kaki bisa menulis huruf Arab ya. Insya Allah. Iya. Dan lancar sekali tadi. Alhamdulillah. Kondisi fisik Anda seperti ini sejak lahir? Iya, memang sejak lahir. Jadi dulunya saya sebenarnya orang tua saya itu melarang untuk sekolah. Karena? Ya, karena orang tua saya itu malu. Malu, kamu itu mau sekolah dalam keadaan seperti itu gimana? Bisa, Pak. Gitu. Akhirnya saya itu bertekad dengan ikut kakak saya tanpa pemberitahuan pada orang tua masuk di sekolah SDN Batang Daya 2 pada saat itu. Boleh tahu orang tua Pak Untung kerjanya apa? Tani. Petani? Iya, petani. Di Sumeneb? Iya, di Sumeneb. Pak Untung berapa bersaudara? 6 bersaudara, cuman sekarang tinggal 3 orang, tinggal 3. Pak Untung waktu kecil dulu sekolah di sekolah luar biasa, SLB atau sekolah umum? Enggak, sekolah umum biasa, sekolah SDN. Bagaimana reaksi teman-teman ketika melihat Pak Untung seperti ini? Iya, ada yang mengejek, ada yang gimana ya, menghina, itu pasti ada, dari anak-anak pasti ada. Tapi karena namanya anak-anak, jadi saya biarkan, itu anak-anak. Tapi kan Pak Untung juga masih anak-anak waktu itu. Iya, memang saya waktu anak-anak pada saat itu. Nah, tapi karena saat itu ya, untuk apa ya? Untuk umur segitu untuk Pak Untung sudah lebih atau- dewasa. Ya, untuk membalas atau mengasih pukulan pada anak itu tidak memungkinkan karena pada waktu itu saya masih dalam lingkup sekolah. Jadi saya tidak berani. Tapi sampai kapanpun kan nggak bisa kasih pukulan pada... Iya. Nah, untuk pukulannya yang jelas tidak bisa, tapi kalau tendangan insya Allah. Wah. Iya. Tapi itu pun waktu kecil tidak dilakukan ya. Iya, Pak enggak. Untung menerima Iya, kondisi biasa. itu ya, walaupun diejek ya, Iya, dicibir dan seterusnya. Saya dengar katanya waktu sekolah dulu sering dipanggil guru soal pembayaran uang sekolah. Oh iya, dulu di waktu di SMP. Kenapa itu? Karena pada waktu itu di SMP memang ada uang BP3. Iya. Tapi setelah saya dipanggil dan diurus karena ketidakmampuan orang tua saya, setelah itu saya itu dibebaskan dari uang BP3. Oh. Iya. Jadi waktu itu memang uang BP apa? BP3. BP3 atau berapa? SPP. SPP itu berapa? 1.250. Dan orang tua tidak mampu. Iya, tidak mampu. Oh, tapi akhirnya dibebaskan oleh Ya, sekolah. akhirnya dibebaskan ya. Baik. Pak Untung sekolah sampai SMP. Sampai SMP awal Terus? mulanya karena tidak diizinkan oleh orang tua untuk lanjut ke SMA. Terus apa yang dilakukan? Kami minta kepada orang tua untuk apa itu memondokkan saya, ibu, saya mau mondok di pesantren Al Usmuni Terateh, Pandian, Sumeneb gitu. Iya, semua kami yang ada di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu. Lalu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru dan pakai ijazah apa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Sampai akad nikah dilaksanakan, Iya. dia cerita, Pak, ketika saya itu kenal sampean, tiap malam saya tidak bisa melupakan wajah sampean. Itu katanya. Pak Untung, tadi kan Pak Untung bilang sekolah waktu itu secara formal sampai SMP ya. Iya. Kemudian masuk pesantren. Masuk pesantren Karena 5 tahun. ibu, orang tua, Iya. kelihatannya orang tua melarang karena khawatir ya anaknya diejek ya. Iya, betul. Dan kemudian menderita karena cibiran-cibiran. Terus bagaimana ceritanya sampai bisa jadi guru dengan ijazah SMP? Karena di lembaga kami MI Miftahul Ulum itu pada mulanya memang tidak ada bayaran. Jadi semua yang lulusan PGA, terus SGO biasanya pada zaman itu tidak mau mengajar karena memang tidak ada bayarannya. Oh, di sekolah itu tidak ada bayaran? Iya, memang tidak ada bayarnya. Nah, kenapa bagi Pak tenaga Untung pengajar. mau? Nah, saya ingat
Sebenarnya saya termotivasi dengan cerita guru kemarin, bahwasanya Kiai Haji Wahid Hashim, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hajar Dewantoro, dia itu mengajar bangsa Indonesia dengan tanpa pamrih. Saya ingin meniru jejak beliau. Jadi waktu itu nggak dibayar? Dibayar Rp5.000. Oh, ternyata dibayar, tapi Rp5.000. Iya, Rp5.000. Dan diterima dengan sukacita tentu ya? Iya. Yang saya bayangkan pertama kali ketika Pak Untung, maaf sekali lagi dengan kondisi seperti ini, mengajar anak-anak. Reaksi anak-anak pertama kali bagaimana? Anak-anak marah tercengang-cengang ketika saya mengajar karena melihat tulisan saya. Pak, kok bagus banget tulisannya? Ya inilah adanya tulisan saya. Gitu saya bilang. Iya. Tadi kami sudah melihat cara Pak Untung menulis ya. Iya. Apalagi bahasa Arab dengan kaki menggunakan kapur. Iya. Kalau diperagakan di sini boleh dicoba Pak Untung? Bisa. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapkan, memang agak berbeda sih ya. Itu whiteboard. Nah, Iya. kemudian ini spidolnya. Iya. Cara memberikannya begini juga. Iya. Oh, iya, iya. Habis mau gini. Mau gini. Juga Terus sekarang. bisa pakai sendal juga dengan spidol itu? Bisa. Oh iya. Baik, mari kita lihat. Apapun yang Pak Untung mau tulis, kami hanya ingin melihat bagaimana cara Pak Untung menulis. Baik. Ya. Melepas tutup spidol pun pakai kaki ya? Iya. Insya Allah bisa. Sudah ya. Tulis nama saya saja. Iya. Ini tanda kaki bukan tanda tangan. Kalau tanda tangan nggak ada. Jadi kalau ada tulisan mohon ditandatangani, Ya pakai tanda kaki. Pak Untung bilang, minta maaf, saya tidak akan pernah lakukan itu. Ya tanda kaki yang ada. Ya, kecuali ditulis tanda kaki. Ya ini tanda kaki ya. Iya, Bisa gambar nggak? Kalau gambar terus terang saya agak kurang bisa Kurang bisa sebenarnya. ya. Tapi tulisan misalnya Allahu Akbar gitu bisa? Ya, insya Allah. Bahasa boleh. Arab ya, Arab ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Untung, menulis dengan kaki, Anda pelajari kapan itu? Umur berapa? Mulai sejak SD. Sejak SD? Iya. Ada yang mengajar atau Anda belajar sendiri menulis dengan kaki? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Baik, silakan duduk. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Banyak orang yang fisiknya tidak sempurna, kemudian merasa putus asa, merasa tidak berguna hidupnya. Anda pernah merasakan saat-saat seperti itu? Kadang-kadang memang sih terlintas. Dalam hati saya itu terlintas. Dengan fisik seperti ini terlintas. Tapi alhamdulillah, kalau seandainya saya punya tangan, mungkin bisa saja saya di penjara nanti. Itu perasaan saya. Nah, dengan keterbatasan saya seperti ini, alhamdulillah saya bisa tampil di acara Bang Andi. Tuhan punya rencana ya terhadap Iya. hidup Anda ya. Iya, Baik, dan betul. Anda yakini bahwa rencana Tuhan itu baik adanya. Iya, Di video tadi dijelasin bahwa Anda sudah menikah, betul. punya 2 anak. Punya 2 anak. Saya dengar anaknya ada di sini juga. Ada yang pertama. Boleh berdiri anaknya Pak Untung? Iya, kita berikan aplaus. Terima kasih. Ini maaf ya lagi nih. Waktu calon istri ya waktu itu ya. Calon istri Anda mau Anda pinang menjadi istri. Apa yang membuat dia mau? Gini, sebenarnya perkenalannya di Tenang, sawah. ini kisah asmara ini. Perkenalannya itu di sawah pertama. Perkenalan di Iya, sawah. di sawah, betul. Apa yang terjadi di sawah waktu itu? Pada waktu itu saya disuruh oleh ibu untuk mencari orang yang bisa menandur padi di sawah. Iya. Tahu-tahu ketemu
sama teman yang istrinya teman yang ada di rumah. Tunggu. Nah, Ketemu teman ya, yang istrinya juga menandur padi di sawah. menanam padi di Iya, sawah. betul. Oh iya, terus? Dia bilang, ini adik kok enggak kawin-kawin, kapan kawinnya? Ya bulan depan katanya saya. Oh, Anda padahal belum ada pacar itu. Belum Ya? ada. Kenapa harus bohong begitu? Habis setiap ketemu pertanyaannya seperti itu terus. Jadi saya bilang, Jengkel juga ya. Iya. Nah, pokoknya bulan depan. Nah, terus apa yang terjadi? Oh kebetulan ini ada di sini 2 katanya. Oh. Yang mana? Ini yang pakai rok coklat satu, yang satunya pakai rok dongker. Terus? Yang saya pilih yang pakai rok coklat. Tunggu. Wah, apakah dia mau? Nah, katanya. Milihnya gampang, tapi apakah dia mau? Katanya sih, katanya. Katanya, Iya. iya. Setelah sampai akad nikah dilaksanakan, Iya. dia cerita, Pak, ketika saya itu kenal sampean, tiap malam saya tidak bisa melupakan wajah sampean. Itu katanya. Pak Untung, jangan ada dusta di antara kita ya. Baik, saya percaya karena faktanya istri Anda kemudian memberikan 2 putra-putri atau putri? Putri semua. 2 putri buat Anda ya. Anda bahagia? Alhamdulillah. Istri bahagia? Iya. Status Anda sekarang sebagai guru tetap atau honorer? Honorer. Masih honorer. Iya, betul. Anda tidak masalah dengan status honorer? Tidak masalah. Karena saya masih ingat jejak para Pak itu seperti Kiai Haji Wahid Hasyim yang saya sebutkan Itu tadi. memberikan Anda semangat ya? Iya. Banyak orang seperti saya sebutkan tadi atau banyak saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sempurna tadi ya, merasa kecewa, merasa tidak berguna tadi. Bolehkah ada sesuatu yang Anda sampaikan kepada mereka untuk membangkitkan semangat bahwa walaupun fisik boleh tidak sempurna, tetapi perbuatan yang Anda lakukan sungguh mulia. Bisa Anda sampaikan sesuatu? Baiklah. Kepada semua yang hadir pada malam ini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang hamba Allah seperti saya, jadi walaupun saya ini lahir dalam keadaan begini, atau di antara kita ada yang sama seperti saya, tolonglah jangan kecewa. Pastikan bahwa Allah itu menjanjikan yang lebih baik kepada kita, walaupun keadaan kita ini seperti yang saya alami sekarang. Baik Pak Untung, terima kasih sudah mau datang dari Sumeneb, Madura ke Jakarta untuk berbagi dengan kami yang ada di sini maupun penonton di rumah. Terima kasih banyak ya. Semoga apa yang Anda cita-citakan terwujud. Anak-anak didik Anda juga berhati mulia seperti Anda. Amin. Terima kasih. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Kalau untuk sekarang hanya melihat cahaya, tapi yang saya tahu Bang Andi ganteng kok. Anak petani ini mengalami kebutaan ketika duduk di bangku taman kanak-kanak. Tetapi tekadnya pantang surut. Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Mari kita sambut Dinka Yuliani. Ya, Dinka diantarkan oleh kakandanya, kakak kandungnya Mas Suwardi. Terima kasih Dinka sudah mau datang ke acara Kikendi. Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Mas Suwardi juga sudah mengantarkan Dinka. Dinka silakan duduk. Dinka sekarang umur berapa? 23 tahun. 23 tahun. Iya. Pekerjaannya apa? Saya staf pengajar. Artinya guru. Iya. Guru di mana? Di SLPA TPA Jember. Jember. Iya. Jawa Timur. Iya. Wow, datang jauh-jauh ke sini ya. Terima kasih. Dinka mengajar apa? Saya mengajar SMA. Pelajaran apa? Untuk pelajaran
IPA, terpadu, terus bahasa Indonesia, seni budaya, PPKN, hampir semua mata pelajaran. Pak Untung ngajarnya banyak, Dinka ngajarnya banyak. Biar bulanannya juga banyak. Aduh, bukan saya yang ngomong ya, Dinka ya. Dinka sudah berapa lama mengajar? Saya mulai tahun 2011. 2011, artinya sudah mendekati 4 tahun ini ya? Iya, insya Allah. Ya, tentu kita semua ingin tahu cerita tentang seorang Dinka yang katanya menjadi tunanetra pada saat duduk di bangku TK dan kemudian saat ini mengajar. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat liputan berikut ini. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Menjalani hidup dengan keterbatasan bukanlah hambatan bagi perempuan yang satu ini. Selalu seperti apa yang Dinka Yuliani atau akrab disapa Dinka merupakan guru honorer yang mengajar berbagai mata pelajaran untuk anak-anak penyandang disabilitas di Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan di Jember, Jawa Timur. Dinka sendiri adalah guru yang juga memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan. membuatku bertahan hidup yang ku jalani. Walau tak dapat melihat, gadis berusia 23 tahun ini terus menjalani aktivitasnya dengan penuh semangat. Itu sebabnya kehadiran Dinka selalu dinantikan oleh tenaga pengajar serta anak-anak didiknya. Menjadi guru adalah cita-cita Dinka sejak ia masih belia. Saat ini pun, ia masih tercatat sebagai mahasiswa tingkat akhir. Di tengah keterbatasannya, Dinka juga pernah merasa down. Di tengah keterbatasannya, Dinka juga pernah merasa down. Namun Dinka beruntung karena memiliki keluarga, sahabat, dan rekan kerja yang selalu mendukung dirinya. Menurut saya enggak ya, soalnya Dinka kadang selalu mandiri dan merasa tidak ingin merepotkan teman-temannya meskipun kami berusaha untuk membantu gitu. Tekadnya kuat kok. Dia benar-benar sosok yang menyenangkan. Pengabdian Dinka sebagai tenaga pengajar memang belum lama. Sebagai guru honorer, gaji yang ia peroleh pun jauh dari kata cukup. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Dinka dalam mengajar. Karena baginya, mengajar adalah sebuah kebahagiaan. Ia pun yakin di tengah keterbatasannya selalu ada jalan bagi dirinya untuk terus memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi sejak taman kanak-kanak, Dinka sudah tidak bisa melihat. Iya, Menurut tapi dulu awalnya masih bisa, kalau hanya melihat warna, melihat uang juga bisa. Perempuan di mana-mana sama saja. Kalau uang aja jeli. Ya, lepas dari Dinka bercanda ya. Ini artinya Dinka udah menerima kenyataan hidup seperti ini. Tapi banyak juga orang yang belum siap. Nah, ketika Dinka tidak bisa melihat, apa kata dokter waktu itu? Apa penyebab Dinka tidak bisa melihat? Kalau cerita detailnya sih orang tua tidak pernah bercerita soal itu, tapi ketika masih bayi memang sudah divonis kalau akan mengalami tunanetra cepat atau lambat, dan ternyata kejadian itu terjadi pada saat saya duduk di taman kanak-kanak. Awal-awalnya saya masih bisa melihat dengan tulisan yang agak besar gitu, tapi lambat hari penglihatan saya semakin berkurang. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Kalau untuk sekarang hanya melihat cahaya, tapi yang saya tahu Bang Andi ganteng kok.
Jarang ada yang muji saya ini. Terima kasih Dinka, dan ini sangat berarti bagi saya yang kepercayaan dirinya sejak botak ini banyak yang tidak memuji saya ini. Terima kasih Dinka untuk pujiannya ya. Dan saya yakin itu tulus ya Dinka. Tidak ada udang di balik batu itu ya. Baik, setelah Dinka tidak bisa melihat, apakah Dinka melanjutkan sekolah di sekolah umum atau sekolah luar biasa? Setelah dari TK, saya sempat terhenti untuk tidak sekolah selama kurang lebih 2 tahun. Karena? Karena saya malu diajak sama teman-teman. Jadi akhirnya saya memilih untuk tidak sekolah. Tapi selama 2 tahun itu akhir-akhir saya merasa jenuh. Akhirnya saya minta ibu untuk segera menyekolahkan saya gitu. Masuk ke mana? Waktu itu masuk di sekolah luar biasa. Oh, SLB ya? Iya. Nah, seterusnya masuk di SLB waktu melanjutkan ke SD, SMP. Hanya waktu ketika SD saja, karena saya harus mengenal teknik orientasi mobilitas dan juga menulis dengan huruf braille. Jadi masuk, terus sesudah itu SMP masuk sekolah umum? Masuk di sekolah umum. Bisa ngikutin itu? Insya Allah, iya. Apa tantangan terbesar yang Dinka alami ketika SMP umum atau sekolah di SMP umum? Kalau di SMP saya rasa tidak banyak kendala saya, karena SMP saya letaknya satu lembaga dengan satu yayasan dengan SLB, jadi masih didampingi dengan Bapak Ibu guru yang pengajar dari sekolah luar biasa itu, yang mulai ada kendala ketika saya SMA. Nah, tantangan terbesar apa yang Dinka hadapi ketika SMA? Mungkin tantangan terbesarnya ya ketika ada mata pelajaran tertentu yang mungkin itu bersifat visual, saya harus lebih ekstra untuk menemui guru mata pelajaran sehingga saya mendapat materi sebagaimana yang didapatkan oleh teman-teman saya. Ini kan sekolah umum, bagaimana waktu ujian? Kalau ujian yang biasa dalam arti ujian sekolah itu hanya saya terus didampingi dengan guru gitu untuk sebagai membacakan. Kalau saya dulu masih belum punya biaya untuk beli laptop, jadi saya masih menggunakan mesin ketik manual untuk menjawab soal-soal gitu. Oh, jadi guru yang membacakan soal-soalnya? Iya. Oh, waktu itu belum ada laptop yang bisa bicara itu ya? Iya. Oh, sudah ada sih, tapi belum yang mau beli nggak ada Mas. Oh iya. Betul juga ya. Baik, menarik. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ceritanya sampai Dinka jadi guru? Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Saya selalu ingin tahu, apakah Dinka pernah menyesal dilahirkan atau dalam kondisi seperti sekarang, tunanetra? Belum saya jawab, saya tanya dulu. Kalau saya menyesal, apakah penglihatan saya bisa menjadi sembuh? Dinka, semua orang tentu penasaran bagaimana ceritanya sampai Dinka jadi guru. Tapi sebelum itu, setamat SMK, Dinka kemana? SMA, Mas. Saya sudah SMA? Iya. Kemana? Saya melanjutkan di salah satu perguruan tinggi swasta di Jember. Ambil jurusan apa? Pendidikan luar biasa. Diterima di situ? Enggak sebelumnya. Oh, sebelumnya nggak diterima. Padahal itu kan pendidikan luar biasa. Tapi tidak menerima murid luar biasa. Mungkin saya waktu itu kurang luar biasa. Ya, kalau saya biasa di luar. Baik, waktu itu kenapa nyaris nggak diterima? Mungkin kampus pada waktu itu berdalih bahwa di kampus itu masih minim untuk fasilitas untuk orang-orang seperti saya. Jadi masih minim fasilitas waktu itu ya? Iya. Tapi akhirnya diterima? Iya, tapi ya melalui perjuangan yang atos apa alot? Alot itu. Oh, alot, iya. Ya, kalau atos kepala saya itu. Baik, diterima. Ambil jurusan pendidikan luar biasa. Iya. Sudah tamat atau belum? Ini masih semester akhir insya Allah. Semester akhir? Iya. Baik, jadi ini kan masih mahasiswa, tapi kok jadi guru? Bagaimana ceritanya?
Kan kuliah saya itu kebetulan jam siang. Jadi daripada pagi saya nganggur, tidur-tiduran nanti gemuk. Jadi ya ngisi waktu luang. Sambil kuliah, kemudian Dinka melamar jadi guru, begitu? Iya. Di tempat Dinka sekolah dulu atau bukan? Iya, di tempat saya sekolah dulu. Langsung diterima atau? Langsung diterima. Oke. Terus ngajar apa pertama kali? Pertama kali dulu ngajar TK. Iya. Terus? Langsung SMA. TK langsung SMA? Iya. Lompat? Biar tidak lama-lama. Iya, iya. Sebagai guru, adakah kesulitan yang Dinka hadapi? Mengajar, ini yang diajar anak-anak luar biasa juga? Iya. Semua ini apa? Luar biasanya di mana? Tunanetra juga. Oh, tunanetra semua? Iya. Tunanetra mengajar tunanetra? Jeruk makan jeruk, Mas. Adakah masalah yang dihadapi tunanetra mengajar tunanetra? Atau lebih mudah justru? Kalau untuk mobilitas mungkin ya karena apa yang mereka alami sebelumnya saya alami. Mungkin apa yang akan saya ajarkan sebelumnya sudah saya pelajari, itu mungkin mudahnya. Tapi kan materi terus berkembang. Jadi untuk mengikuti perkembangan materi itu ya memang kadang-kadang merasa sulit. Saya selalu ingin tahu apakah Dinka pernah menyesal dilahirkan atau dalam kondisi seperti sekarang tunanetra? Belum saya jawab, saya tanya dulu. Kalau saya menyesal, apakah penglihatan saya bisa menjadi sembuh? Karena sekali lagi saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tunanetra yang oleh ibunya dibilang dia merasa tidak mau bergaul, malu ya, diledek, diejek, sehingga mengurung diri. Lalu apa yang membuat Dinka bisa bangkit menghadapi cemoohan ya, godaan atau gangguan dari teman-teman dulu? Apa yang membuat Dinka bisa bangkit seperti sekarang ini? Mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam diri saya juga kadang perasaan minder itu pasti ada. Tapi satu hal yang perlu orang tua di seluruh Indonesia yang mungkin mempunyai anak yang memiliki kedisabilitasan seperti yang saya alami. Jadi orang tua kalau memang malu mempunyai anak penyandang disabilitas, saya pikir itu salah. Karena anak yang disabilitas pun jika dia disuruh memilih, mungkin dia tidak akan pernah mau dilahirkan dalam kondisi disabilitas. Tadi di belakang panggung, Pak Arif Rahman itu ingin tahu apa yang memicu, yang membuat, yang mendorong Dinka dan tadi Pak Untung dan teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik untuk bisa bertahan dan bangkit. Itu yang sebenarnya ingin ditanyakan. Apa yang membuat Dinka bisa seperti sekarang? Mungkin kalau saya berpikir ke depan, memang kalau berpikir untuk saat ini, kita masih dekat dengan keluarga. Kita masih dekat dengan orang sahabat, orang-orang yang kita sayangi. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kita, mungkin mereka masih bisa membantu. Tapi pada akhirnya nanti orang tua tidak akan menunggu kita untuk selamanya. Dan pada saat itu terjadi, kalau kita terus menggantungkan pada mereka, siapa yang akan menghidupi kita? Boleh tahu apa nilai-nilai yang Dinka dapatkan dari orang tua dan kemudian itu yang membuat Dinka bisa seperti sekarang? Nilai-nilai dari orang tua? Ya kalau ibu selalu berpesan, pokoknya jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan yang Allah berikan untukmu, seperti itu. Jadikan kelemahanmu sebagai kekuatan yang Allah berikan kepadamu ya. Iya. Itu yang Dinka pegang Iya. dalam hidup Dinka. Baik, Dinka, boleh tahu apa mimpi yang ingin Dinka wujudkan di kemudian hari nanti? Mungkin salah satu mimpi Dinka untuk menyadarkan semua orang tua yang ada di seluruh Indonesia bahwa
jangan pernah membatasi seseorang yang dilahirkan dalam kekurangan mungkin ya, untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, untuk menjadi dirinya sendiri, dan untuk pendidikan yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak mendiskriminatif apapun yang terjadi, karena apa yang menjadi kekurangan itu belum tentu itu patut dianggap remeh seperti itu. Baik, terima kasih Dinka sudah mau hadir di acara ini. Sukses buat Dinka ya, kita doakan semua buat Dinka. Lalu kenapa kaki yang satu harus diamputasi? Kecelakaan. Apa yang terjadi? Menghindari orang jualan kerupuk itu loh. Hindari orang jualan itu, terus jatuh ada mobil tronton. Kaki saya terlindas. Tamu kita berikutnya sungguh luar biasa. Dulu dia melamar untuk menjadi guru kemana-mana, tetapi hampir semua sekolah menolak. Mungkin karena fisiknya. Tetapi Anda jangan kaget apa yang dia lakukan sekarang. Mari kita sambut Miftahul Khoiriyah. Terima kasih, silakan duduk. Sepintas tentu orang bertanya-tanya apa yang salah dengan fisik Miftah ya. Tapi sebelum masuk ke situ, apakah betul Miftah juga seorang guru? Iya. Guru apa? Saya guru matematika. Di mana? Di SMP Islam Miftahul Khoir. Sudah berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun? Nggih. Baik. Boleh tahu umur berapa sekarang? Saya 26. 26, masih muda sudah jadi guru ya. Pendidikan terakhir apa? S1. S1? Iya. Jurusan apa? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Kita semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya Miftah ini? Dan apa yang dia lakukan? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Ilmu adalah cahaya. Cahaya yang bersinar dalam diri seorang guru yang mengajar dengan hati. Baginya ilmu adalah ladang amal yang tidak akan pernah habis. Berbagi ilmu adalah tekad kuatnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dialah Miftahul Khoiriyah, perempuan yang mengajar tanpa lelah dan tidak menuntut rupiah. Kehilangan satu kaki dan kerap ditolak saat mencari pekerjaan, justru membuatnya nekat mendirikan sekolah Islam gratis tingkat SMP di kampung halamannya di Desa Beloh, Mojokerto, Jawa Timur. SMP Islam Miftahul Khoir adalah wujud kesetiaan perempuan 26 tahun ini terhadap pendidikan. Baru 2014 yang lalu, Miftah bersama sang suami menyulap rawa menjadi gedung sekolah. Dengan dukungan penuh dari suami, Jitendra, Miftah kini mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak-anak yatim dan kurang mampu. Jika di pagi hari, Miftah mengajar di kelas dengan anak-anak berseragam, maka di sore hari Miftah mengajar anak-anak untuk mengaji. Baginya menyampaikan ilmu bermanfaat adalah wajib hukumnya. Kini Miftah sedang menikmati cita-citanya menjadi seorang guru. Tanpa pamrih, ia akan terus mendermakan ilmunya. Miftah berharap setiap anak Indonesia dapat menikmati bangku sekolah dan pendidikan yang layak, karena merekalah yang akan meneruskan bangsa ini. Ya. Jadi waktu lahir Miftah punya 2 kaki. Iya. Lalu kenapa kaki yang satu harus diamputasi? Kecelakaan. Waktu berangkat sekolah di Man dulu, Man Mojokerto. Apa yang terjadi? Menghindari orang jualan kerupuk itu loh, yang ada rombongnya besar. Hindari orang jualan itu, terus jatuh ada mobil tronton. Kaki saya terlindas.
Dan dokter bilang tidak bisa diselamatkan kakinya. Iya, yang daging sama pembuluh darahnya sudah rusak. Yang rusak itu 95%, yang 5% bagus. Jadi nggak bisa diselamatkan lagi, harus diamputasi. Jadi harus diamputasi. Sebatas 10 cm di bawah lutut. Boleh dilihat? oh, sebatas lutut. Iya, 10 cm di bawah lutut. 10 cm di bawah lutut. Ya. Oke. Kaki Miftah harus diamputasi itu umur berapa? 16 tahun. 16 tahun, masih Iya. muda ya. Iya, SMA kelas 3. Sebagai remaja umur 16 tahun, bagaimana situasi dan kondisi Miftah ketika harus kehilangan kaki? Awal-awalnya biasa saja, enggak apa-apa. Awal-awalnya. Iya. Sesudah itu? Sesudah itu sudah keluar dari rumah sakit itu, mulai merasakan takut gimana ya nanti masa depan saya, gimana nanti orang tua saya gitu. Saya nanti takutnya nggak bisa bantu orang tua, begitu, Pak. Jadi banyak pikiran waktu itu ya. Nah, momen untuk bangkit itu kapan? Momen untuk bangkit itu waktu saya kan sering ngelamar-ngelamar pekerjaan di sekolah-sekolah. Ini sesudah tamat SMA atau kuliah? Sedang kuliah. Oh, sedang kuliah Iya. ngelamar. Iya. Terus? Sampai sedang kuliah ngelamar, sampai lulus kuliah juga masih ngelamar, tapi tetap belum diterima oleh sekolah-sekolah lain. Kan karena dulu saya itu pakai tongkat. Oh, dulu pakai tongkat, iya, jadi kelihatan pakai tongkat sekali satu, ya. Iya. Mungkin Terus? karena itu jadi pertimbangan apa untuk sekolahnya untuk menerima saya atau tidak. Kenapa itu menjadi momen di mana Miftah bangkit? Iya, akhirnya saat itu saya ketemu dengan suami saya, diajak ke rumah temannya suami saya, dibilangin begini, sampean timbangannya daripada gitu ya, daripada riwa-riwi kesana kemari ngelamar pekerjaan tidak diterima-terima, bagaimana kalau bikin sekolah saja seperti Tunggu itu. dulu, ini sesudah menikah atau waktu belum menikah? Sesudah menikah. Setelah menikah baru suami mengusulkan daripada wirawiri lebih baik membuat sekolah sendiri saja. Kok nekat ya? Iya, padahal nggak punya biaya apa-apa. Modal nekat aja itu ya? Iya, bismillah aja pokoknya. Bismillah aja. Nah, sebelum sampai nekat bikin sekolah sendiri ya, saya ingin tahu dulu bagaimana situasi dan kondisi Miftah ketika sekolah dan kuliah. Seberapa beratnya tantangan yang dihadapi tanpa kaki? Tanpa kaki. Alhamdulillah waktu kuliah, waktu sekolah itu selalu menemukan teman-teman yang baik dengan saya. Mereka itu selalu sayang sama saya, jadi saya nggak pernah ketemu dengan teman-teman yang selalu memandang saya dengan sebelah mata, itu enggak. Saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama saya, itu yang bikin saya semangat. Oke, kita berikan aplaus dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada Pak Arif Rahman ya, praktisi pendidikan, tokoh yang selalu memberikan pandangan-pandangan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dan juga pembela guru-guru. Nah, Pak Arif, pertama tentu terima kasih Anda sudah mau hadir. Saya ingin tahu tanggapan Anda setelah mendengar kisah 3 guru tamu kita hari ini. Kita harus bersyukur. Indonesia mempunyai guru-guru yang sangat tangguh seperti yang kita lihat tadi, Mas Untung, Mbak Dinka, dan Miftah Ful. Ya. Ini menjawab semua yang sudah memang tertuliskan di dalam tekad kemerdekaan kita bahwa setiap bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan. Ini tidak dikatakan semua, tapi setiap. Setiap itu artinya setiap orang perlu memiliki pendidikan. Dan malam hari ini terjawab dengan sangat baik bahwa pendidikan itu sangat penting. Di dunia sekarang dikenal adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu pendidikan yang tidak melakukan diskriminasi untuk guru maupun untuk murid-murid. Ada beberapa kesamaan di antara 3 ini yang saya pikir harus diserap oleh semua guru dan pendidik di Indonesia. Yang pertama yang saya lihat, mereka bukan pengajar, mereka adalah pendidik. Ya. Mendidik itu berbeda dengan mengajar.
Mendidik itu harus dari hati. Itu sebabnya anak-anak tidak bisa tidak melihat adanya tembok pemisah antara gurunya dan mereka. Saya lihat sendiri dari tayangan-tayangan tadi. Yang kedua, yang saya melihat pada diri mereka, ini adalah guru yang terpanggil. Bukan guru yang cari kerja, tetapi guru yang bertekad ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk guru-guru di seluruh dunia dan pendidik di seluruh Indonesia, harus tahu mengapa sih kita mendidik ini. Tidak mungkin mendidik itu karena ingin mencari-cari popularitas atau mungkin rezeki, ya jugalah. Tetapi yang saya tangkap dari energi atau dari kekuatan yang ada pada diri mereka, mereka ingin memaknai hidup mereka untuk bermakna bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu menjadi manusia yang bermakna. Ini yang sangat penting. Saya tiba-tiba punya terinspirasi. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini memekikkan 5T. Tangguh, tanggap, teliti, tuntas, tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman udah memberikan pencerahan, semangat buat kita semua yang hadir di sini maupun penonton yang ada di rumah. Dan yang tetap menjadi pertanyaan, bagaimana anak tukang batu bata dan petani dengan segala keterbatasan bisa mendirikan sekolah seperti yang kita lihat tadi. Ikuti terus Ki Candy. Ini sekolah tingkat apa? SMP, Pak. Mereka bayar atau tidak? Gratis, sama sekali gratis, nggak bayar. Gratis? Iya. Pak, menarik ya, waktu masih kuliah saja sudah melamar ingin jadi guru. Iya. Kenapa ingin jadi guru? Dari kecil memang kepingin jadi guru. Terus salah satu amal yang nggak mungkin lepas sampai hari akhirat kan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Itu saya kepinginnya itu. Setelah melamar jadi guru, ya tadi Pak Arif Rahman bilang harusnya tidak ada diskriminasi, tapi faktanya kan di lapangan atau dalam kehidupan nyata masih banyak lah ya orang melihat apakah seorang guru ini secara fisik sempurna atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya kan Anda ditolak di mana-mana. Nah, kenapa sampai nekat berpikir bersama suami tentu ingin mendirikan sekolah sendiri? Emang waktu itu yang terbayang uangnya dari mana? Yang kita dapat uangnya itu sebenarnya memang kita nggak punya uang sama sekali untuk mendirikan sekolah. Kan mendirikan sekolah juga nggak butuh uang yang banyak juga Pak ya. Tapi alhamdulillah waktu kita membuat akte notaris itu ada saja yang membantu. Selalu ada saja yang membantu Pak. Kemudian waktu kita membutuhkan dana untuk membeli seragam anak-anak, membeli bukunya anak-anak, ada lagi donatur-donatur yang mau menyambut. Sebelum seragam dan buku-buku atau kebutuhan sekolah, membangun sekolahnya itu dari mana? Beli tanahnya dari mana uangnya? Terus membangun, menurut saya ini hebat sekali nih, bertingkat lagi. Iya. Dari mana uangnya? Kalau tanahnya sendiri itu wakaf dari kedua orang tua saya. Orang tua setuju? Tanahnya dipakai untuk Alhamdulillah. Lalu untuk membangunnya dari mana? Membangunnya itu dari donatur dan dari Kemendikbud Pak. Ada bantuan dari Kemendikbud. Ada bantuan. Iya. Nah, saya dengar waktu pertama kali membangun sekolah ini, masyarakat di sekitar agak ragu dan bahkan mencibir ya. Iya. Nggak percaya ya. Iya, karena kami kan dari keluarga yang kurang mampu gitu Pak. Mungkin jadi dipandang sebelah mata. Ini sekolah tingkat apa? SMP Pak. Kenapa SMP? Karena di sekitar kami sudah ada SD-nya sudah dekat, SMK-nya juga sudah dekat. Yang lumayan jauh adalah SMP.
Jadi kita memutuskan untuk membuat SMP. Muridnya ini dari kalangan mana? Anak-anaknya siapa ini yang sekolah di situ? Dari desa sekitar, juga dari desa sendiri. Kebanyakan sih dari orang-orang yang kurang mampu, juga anak-anak yatim. Mereka bayar atau tidak? Gratis, sama sekali gratis, nggak bayar. Gratis? Iya. Membangun oke, banyak donatur, tapi operasional sehari-hari itu kan membutuhkan banyak biaya. Kok bisa gratis? Dari mana uang? Dari bos, Pak, kan ada dana bos. Oh, ada dana bos. Dan itu membantu sekali ya? ya? Sangat membantu itu, Pak, untuk operasional sehari-hari. Sekarang ada berapa murid? 40, baru 40. 40. Berapa guru? 13 lebih, 15. Nah, tadi nyebut-nyebut suami yang juga ikut mendorong ya. Suami saya Nah, ini itu. suami ada di sini ya. Namanya Jitendra, suami. Iya, kita tunggu dulu. Ini menarik karena ketika suami melamar, Miftah dalam kondisi sudah tidak punya kaki. Iya, sudah tidak punya kaki. Nah, sekarang kita dengar langsung. Mas Jitendra, waktu Anda tahu calon istri ini tidak punya kaki, kenapa dilanjutkan untuk melamar? Untuk saya, karena beliau teman rekan sekolah SMP, terus kemudian saya kenal kepribadian beliau juga baik menurut saya. Terus ketika mendengar kabar bahwa beliau mengalami kecelakaan, kemudian diamputasi, saya sempat tidak bisa makan 7 hari 7 malam. Nggak bisa makan 7 hari 7 malam, itu sesudah menyatakan cinta atau belum? Belum. Ketika tahu bahwa orang yang saya cintai mengalami, padahal belum pernah menyatakan cinta. Belum pernah. Jadi ini baru dalam hati saja nih. Sudah tidak bisa makan 7 hari 7 malam. Oke, terus apa yang terjadi berikutnya? Saya silaturahmi dengan beberapa motivasi untuk saya ajak meneruskan hidup. Karena hidup tidak hanya satu kali di dunia ini. Karena hidup kita juga akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi untuk hubungan saya hanya sebatas kita terus melanjutkan hidup. Tunggu dulu, Anda menikah karena kasihan atau karena cinta? Yang pertama mendasari saya karena saya mengagumi beliau ketika masih SMP, jadi belum berani menyatakan cinta karena masih sekolah. Terus kemudian setelah lulus dalam keadaan beliau cacat, itu menjadi tantangan terberat saya dan harus saya hadapi. Dan alhamdulillah sekarang terwujud jadi suami istri. Miftah, yang saya dengar calon mertua dulu kurang setuju ya, Iya. punya mantu, maaf, cacat. Iya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Malah saat ini ketika dilihat itu malah sayang cucunya dan menantunya daripada anaknya. Wah. Jadi sekarang mertua sayang sama Miftah. Baik, Anda sendiri bahagia nggak? Atau merasa bahwa pilihan Anda tepat? Untuk yang saya jalani, karena kehidupan ini masih panjang, saya terus menyatakan beri kesempatan saya untuk menjadi teman hidup yang layak dan bisa menjadikan sebuah teman sehidup semati ketika dunia dan akhirat. Itu yang saya inginkan. Miftah, terima kasih ya. Sudah memberikan semangat bagi kami semua. Terutama tentu saja bagi mereka yang juga mungkin punya pengalaman yang sama seperti Miftah. Bahwa hidup ini tidak selesai setelah kita mengalami cobaan dalam hidup. Tapi justru sebaliknya harus bangkit dan membantu orang lain. Terima kasih. Baik. Seperti biasa, saya ingin membagikan buku yang saya yakini bisa menginspirasi kita semua, buku yang cocok untuk membangkitkan semangat kita. Penulisnya adalah Sumardianta dan buku yang dia karang berjudul Habis Galau Terbitlah Move On. Dan
ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Dan sebelum kita tutup, dari Kick Andy Foundation akan memberikan apresiasi. Untuk itu Pak Guru Untung mohon naik kembali ke podium, juga Dinka silakan ke atas panggung. Baik, lurus saja, tidak ada hambatan. Baik, saya mengundang Ketua Kick Andy Foundation, Ali Sadikin, untuk memberikan apresiasi berupa paket buku untuk sekolah masing-masing, ya. Untuk Mifta dulu, silakan nanti dibagikan bukunya. Dan untuk Dinka, buku Braille, ya. Kebetulan Kick Andy juga punya gerakan Books for the Blind. Dan untuk Pak Untung berupa buku juga. Iya. Bisa. Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik. Belum selesai karena masih ada apresiasi lagi dari Astra Life. Untuk itu kami mohon Pak Audi Wiranata, Vice President Director dari PT Astra Afifa Life, untuk naik ke atas memberikan langsung apresiasi buat guru. Terima kasih ya Pak Audi. Apresiasi dari Astra Life untuk guru-guru hebat senilai 15 juta untuk masing-masing guru. Baik, untuk Dinka dan untuk Pak Guru Untung. Terima kasih. Mungkin ada harapan dari Pak Audi untuk guru-guru yang hebat ini. Apa harapan Anda? Terus melakukan yang terbaik, and do your best and let God do the rest. Iya. Lakukan terbaik ya. Biarkan nanti Tuhan yang mengatur selebihnya. Baik, terima kasih Pak Audi, terima kasih Pak Guru Untung, terima kasih Ibu Guru Dinka, terima kasih Ibu Guru Mifta. Dan sebelum meninggalkan acara ini, supaya penonton juga bahagia, maka Astra Life ingin memberikan goodie bag untuk seluruh penonton yang ada di acara ini. Apa isinya? Pertama berupa notebook dari Astra Life. Dan juga tumbler yang indah untuk Anda semua. Baik, sekali lagi terima kasih dan mari kita berikan aplaus yang meriah untuk guru-guru yang hebat. Terima kasih Pak Audi, terima kasih.